Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Erika Fitriana NIM T 2018-7002 dan Wardatus Soimah NIM T 2018-7038. Di sini kami akan menjelaskan tentang kedatangan Islam Nusantara. Akan kita bahas ada 3 subbab. Yang pertama yaitu teori kedatangan Islam dan penyebarannya. Yang kedua, proses Islamisasi di Indonesia. Yang ketiga, jalur perdagangan kerajaan Islam Nusantara. Teori tentang masuknya Islam ke Nusantara. Penyebaran Islam merupakan salah satu proses yang sangat penting dalam sejarah di Indonesia. Secara umum, ada 2 proses. Yang pertama yaitu penduduk pribumi mengalami kontak dengan agama Islam dan kemudian menganutnya. Proses yang kedua, orang-orang asing Asia yang dari Arab, India, Cina, dan lain-lain yang telah memeluk agama Islam tinggal secara tetap di wilayah Indonesia, menikah dengan penduduk asli dan mengikuti gaya hidup lokal sedemikian rupa sehingga mereka itu sudah menjadi orang Jawa, Melayu, dan suku lainnya. Lahirnya beragam teori-teori dengan proses Islamisasi di Indonesia berangkat dari munculnya pemikiran para ahli sejarah yang dibangun dalam rangka menjawab beberapa persoalan yang mendasar. Ada 3 teori tentang masuknya Islam di Indonesia, yaitu yang pertama teori Gujarat, yang kedua teori Makkah, yang ketiga yaitu teori Persia. Teori Gujarat. Yang menemukan teori ini adalah J. Picknapple atau profesor bahasa Melayu yang pertama dari Universitas Leiden pada abad ke-19. Dia mengaitkan asal-muasal Islam di Nusantara dengan wilayah Gujarat dan Malabar sejak awal Hijriah atau abad ke-7 dan 8 Masehi. Menurut dia adalah orang-orang Arab atau pedagang bermazhab Syafi'i yang bermigrasi dan menetap di wilayah India tersebut yang kemudian membawa Islam ke Nusantara. Kemudian teori ini dikembangkan oleh Snook Horridge. Snook mengatakan bahwa Snook lebih menitik beratkan pandangannya ke Gujarat berdasarkan kurangnya fakta yang menjelaskan peranan bangsa Arab dalam menyebarkan agama Islam ke Nusantara. B. Hubungan dagang Indonesia-India telah terjalin cukup lama. Yang C. Inskripsi tertua tentang Islam terdapat di Sumatera, memberikan gambaran antara hubungan antara Sumatera dengan Gujarat. Jadi, Snook di sini mengatakan bahwa asal negara yang mempengaruhi masuknya agama Islam ke Nusantara adalah Gujarat, dengan alasan bahwa agama Islam disebarkan melalui jalan dagang antara Indonesia Kambay atau Gujarat Timur Tengah Eropa. Yang kedua yaitu teori Mekkah. Teori ini dikemukakan oleh Hamka. Koreksinya ini disampaikan dalam pidatonya pada Disnatalis Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri PTAIN ke-8 di Yogyakarta tahun 1958. Hamka menolak pandangan yang menyatakan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-19 dan berasal dari Gujarat. Hamka lebih mendasarkan pandangannya pada peranan bangsa Arab sebagai pembawa agama Islam ke Indonesia. Gujarat dinyatakan sebagai tempat persinggahan sementara dan Mekah sebagai pusat atau Mesir sebagai tempat pengambilan ajaran Islam. Selanjutnya yang ketiga yaitu teori Persia. Pembangun teori Persia di Indonesia ini adalah P.A. Hussein Jajadiningrat. Teori ini menyatakan kebudayaan masyarakat Islam Indonesia mempunyai persamaan dengan Persia, antara lain A. Peringatan 10 Muharram atau Asyura sebagai hari peringatan Syiah atas kematian syahidnya Hussein. B. Adanya kesamaan ajaran antara Sheikh Siti Jenar dengan ajaran Sufi Iran Al-Halaj. Penggunaan istilah bahasa Iran dalam sistem mengeja huruf Arab. Yang D yaitu Nisan pada makam Malikus Saleh 1297. Yang E yaitu pengakuan umat Islam Indonesia terhadap mazhab Syafi'i sebagai mazhab yang paling utama.
Selanjutnya, kita beralih pada proses Islamisasi di Indonesia. Menurut Hasan Mu'arif Ambari, ada 3 tahap proses Islamisasi di Nusantara. Yang pertama yaitu fase kehadiran, yang kedua yaitu fase terbentuknya kerajaan Islam, dan yang ketiga yaitu fase perlembagaan Islam. Menurut Uka Chandra Sasmita, saluran-saluran Islami yang berkembang ada 6, yaitu saluran perdagangan, saluran perkawinan, saluran tasawuf, saluran pendidikan, saluran kesenian, dan saluran politik. Pada taraf permulaan, saluran Islamisasi adalah perdagangan. Nah, kesibukan lalu lintas perdagangan pada abad ke-7 membuat pedagang-pedagang muslim turut ambil bagian dalam perdagangan dari negeri-negeri bagian barat. Saluran Islamisasi melalui perdagangan ini sangat menguntungkan karena para raja dan bangsawan turut serta dalam kegiatan perdagangan, bahkan mereka menjadi pemilik kapal dan saham. Dari sudut ekonomi, para pedagang muslim memiliki status sosial yang lebih baik daripada kebanyakan pribumi, sehingga penduduk pribumi terutama putri-putri bangsawan tertarik untuk menjadi istri saudagar-saudagar itu sebelum kawin. Nah, mereka itu diislamkan terlebih dahulu. Jalur perkawinan ini lebih menguntungkan apabila terjadi antara saudagar muslim dengan anak bangsawan atau anak raja. Karena raja itu kemudian turut mempercepat proses Islamisasi. Yang ketiga yaitu pengajar-pengajar tasawuf. Nah, para sufi ini mengajarkan teosofi yang bercampur dengan ajaran yang sudah dikenal luas oleh masyarakat di Indonesia. Mereka ini mahir dalam soal-soal magis dan mempunyai kekuatan-kekuatan penduduk pribumi. Sehingga agama baru itu mudah dimengerti dan diterima. Di antara ahli-ahli tasawuf yang memberikan ajaran yang mengandung persamaan dengan alam, pikiran Indonesia pra-Islam adalah Hamzah Fansuri di Aceh. Yang keempat yaitu jalur pendidikan. Nah, Islamisasi yang dilakukan melalui pendidikan ini baik di pesantren maupun di pondok yang diselenggarakan oleh guru-guru agama, kiai, dan ulama. Nah, di pesantren ini atau di pondok itu, calon ulama, guru agama, dan kiai mendapatkan pendidikan agama. Setelah keluar dari pesantren, mereka itu pulang ke kampung masing-masing dan berdakwah ke tempat-tempat tertentu untuk mengajarkan Islam. Yang kelima yaitu saluran kesenian. Nah, saluran Islamisasi melalui kesenian ini yang paling terkenal adalah pertunjukan wayang. Dikatakan Sunan Kalijogo adalah tokoh yang paling mahir dalam menentaskan wayang. Dia tidak pernah meminta upah dalam pertunjukannya, tetapi ia meminta para penonton untuk mengikutinya mengucapkan kalimat syahadat. Sebagian cerita wayang masih dipetik dan dari cerita Mahabharata maupun Ramayana, tetapi di dalam cerita itu disisipkan ajaran-ajaran dan nama-nama pahlawan Islam. Kesenian lain juga dijadikan alat Islamisasi seperti sastra, seni bangunan, dan seni ukir. Yang keenam yaitu saluran politik. Nah, di Maluku itu sendiri dan di Sulawesi Selatan kebanyakan rakyat masuk Islam setelah rajanya memeluk Islam terlebih dahulu. Pengaruh politik raja sangat membantu tersebarnya Islam di daerah ini. Di samping itu, baik di Sumatera dan di Jawa, maupun di Indonesia bagian timur demi kepentingan politik, kerajaan-kerajaan Islam memerangi kerajaan-kerajaan non-Islam. Kemenangan kerajaan Islam secara politik banyak menarik penduduk kerajaan bukan Islam itu masuk ke dalam Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Wardatus Soimah NIMT 2018-7038. Di sini saya akan memaparkan tentang jalur perdagangan Islam Nusantara. Jalur perdagangan merupakan jalur awal dalam proses Islamisasi di Indonesia. Jalur tersebut diperkirakan masuk pada abad ke-7 Masehi yang melibatkan para pedagang Arab, Persia, dan India. Proses ini sangat menguntungkan bagi mereka karena mereka dapat menyebarkan Islam sekaligus berdagang. Dalam agama Islam, semua
umat muslim adalah sumber penyampaian ajaran agama Islam. Oleh karena itu, hampir seluruh kelompok masyarakat ikut andil, mulai dari raja, birokrat, masyarakat yang kaya maupun masyarakat bawah. Para pedagang muslim datang ke Nusantara untuk memperkenalkan Islam agar memperoleh keuntungan ekonomi dan politik pada kalangan masyarakat pribumi. Pedagang muslim tersebut memiliki teori sendiri untuk memperkenalkan ketentuan-ketentuan serta hukum perdagangan Islam, sehingga dari tindakan tersebut mereka dapat mendapatkan keuntungan secara ekonomi yang maksimal. Hal tersebut dilakukan juga untuk membatasi pilihan agama lain kepada masyarakat dengan tujuan agar semua masyarakat yang ia jejaki ikut beragama Islam. Pada waktu itu, jalur perdagangan cukup lama terlampaui sampai abad ke-15. Islam masih saja berada pada kota-kota pelabuhan dan masuk ke beberapa tempat yang menjadi pusat perdagangan. Oleh karena itu, awal sejarah masuknya Islam di Indonesia dapat dikatakan bahwasanya kebudayaan Indonesia sangat berkaitan dengan kaum tani maupun perdagangan. Begitu juga dengan kawasan Nusantara yang termasuk kawasan Melayu, yaitu Samudra Pasai, Marco Polo, dan dalam perjalanan pulang pun dari Cina menuju Persia pada tahun 1292 mereka telah mengunjungi 8 kerajaan yang sesuai dengan wilayah Sumatera. Dari kunjungan 8 kerajaan tersebut hanya ada 1 kerajaan yang telah memeluk Islam, yaitu kerajaan tersebut yaitu Kerajaan Verlage yang terkenal dengan nama Kerajaan Perla. Pada pedagang muslim juga berjuang untuk mengislamkan penduduk perkotaan, akan tetapi kekafiran yang selalu mengikuti hingga mereka masih saja memakan makanan yang haram dan menyembah sepanjang harinya kepada apa yang mereka lihat pertama kali di waktu pagi, sehingga bisa dikatakan Islam pada abad tersebut masih belum sempurna adanya. Oke, yang selanjutnya jalur perdagangan Islam Nusantara. Di sini kami mengambil beberapa wilayah Nusantara yaitu Sumatera, Aceh, Minangkabau, Brunei, Jawa, dan Kalimantan Timur. Menurut J.C. van Leeuwen, pada tahun 674 Masehi, dari barat laut Sumatera di Barus ada koloni Arab. Kemudian pada masa dinasti Tang pada abad ke-9 sampai 10 Masehi, mereka orang Tasyih yang sudah berada pada di Konton Sumatera Utara tersebut. Perdagangan dan pelayaran bersifat internasional antara Asia Barat dengan Asia Timur yang disebabkan karena kerajaan Islam berada di bawah Bani Umayyah. Islam masuk ke Indonesia pun tidak dalam waktu yang bersamaan, yaitu pada abad ke-7 sampai ke-10 Masehi di Sriwijaya yang meluas kekuasaannya hingga pada abad ke-12 Masehi. Oleh karena itu, adanya kemunduran politik, maka para pedagang muslim mengambil kesempatan untuk mencari keuntungan politik tersebut dengan cara berdagang, sehingga muncullah kerajaan Samudra Pasai di pesisir timur Laut Aceh yang kemudian berkembang dengan cepat baik politik, perdagangan maupun yang lainnya. Pada abad ke-13 di Sumatera telah ada negeri Islam yaitu Perla, nama dari negeri yang ada di Sumatera tersebut sebagai pusat penyebaran Islam. Pada tahun itu juga terdapat tanda-tanda munculnya kerajaan Majapahit dan terdapat kerajaan Demak yang mampu menjadi anak panah perkembangan Islam ke depannya.
Untuk yang selanjutnya, pada wilayah Aceh yang menganggap dan meyakini bahwasanya mereka sebagai seorang muslim murni dan tidak ada catatan warisan agama Islam pada masa sebelumnya. Tentu sangat jelas bahwasanya Aceh sangat menerima Islam dari Pasai yang sekarang telah menjadi wilayah bagian Aceh. Pergantian agama diperkirakan mendekati pada abad ke-14 pada masa Sultan Iskandar Muda pada tahun 1608 sampai 1637. Aceh terkenal sebagai wilayah yang sangat makmur, sehingga kekuasaannya meluas sepanjang pantai timur dan barat Sumatera dalam menguasai ekspor merica. Oleh karena itu, dapat dipastikan bahwasanya peran perdagangan pada wilayah Aceh adalah prioritas agama dalam pengembangan agama Islam. Minangkabau terletak pada lokasi dataran tinggi Padang. Pada wilayah ini, penerimaan Islam sebagai agamanya lumayan terlambat sampai pada tahun 1511. Terdapat suatu riwayat yang mengaitkan kemajuan Islam kepada Syekh Ibrahim selaku seorang Minangkabau yang telah dianggap sebagai orang yang telah mempelajari dan telah mengenal Islam di Pulau Jawa. Pedalaman Minangkabau Sumatera Tengah terkenal dengan kekayaan tambang emasnya. Sejak pada abad ke-16, kegiatan ekonomi sangat membawa arus Islam ke Aceh dan Johor, India, Afrika Timur, dan Afrika Tengah, yang berfungsi sebagai jembatan agama baru dan dapat mereka hasilkan kekayaan serta mendukung sekolah-sekolah agama, ibadah haji, dan belajar di Turki, Yaman, Syria, dan kota lainnya. Pada abad ke-18, dampak dari golongan bidang ekonomi tersebut mulai dirasakan oleh masyarakat dengan bukti adanya pembukaan pelabuhan bebas pada tahun 1786 serta pada tahun 1789 mulai berkembangnya industri kopi dan kegiatan-kegiatan lainnya yang telah mendatangkan etos kerja individualistik serta banjirnya dolar Spanyol ke wilayah yang telah menjadikan hubungan lebih meningkat dengan wilayah Islam tersebut. Pada tahun 1790-an membawa suatu kebangkitan agama yang disebut dengan gerakan Padri. Nah, hal tersebut merupakan sebuah jawaban dari keamanan di sepanjang jalur perdagangan yang telah mereka sebarkan untuk menyebarkan agama Islam kepada masyarakat. Selanjutnya, sistem perdagangan masyarakat Brunei dengan cara barter atau tukar barang. Setelah mereka mendapatkan uang, mereka menggunakan uang tersebut dengan cara perdagangan. Akan tetapi lambat laun barter pun sedikit demi sedikit menghilang. Oleh karena itu, perdaganganlah yang semakin berkembang dan tentunya perlu banyak barang untuk dijual kepada para konsumen. Sehingga hubungan dengan masyarakat atau negara luar sudah tidak bisa dielakkan lagi. Sistem jual beli yang mereka terapkan yaitu sistem pertukaran barter, sistem keuangan. Datangnya Islam ke negara Brunei tidak dapat dipisahkan dengan hubungan yang telah lama terjalin antara para rantauan Nusantara Arab yang sebelum itu agama Islam muncul di Arab kemudian dibawa ke Melayu. Hal tersebut disebabkan karena rantau Nusantara menjadi suatu jawaban tempat persinggahan para pedagang-pedagang Arab dan Cina yang melalui jalur laut agar mereka bisa sampai pada dinasti mereka masing-masing. Jadi, datangnya Islam di Brunei lebih awal dibawa oleh para pedagang-pedagang Cina pada abad ke-6
kemudian disusul dengan para bangsa Arab dan India yang sering bersinggah serta mengadakan perdagangan sekaligus menyebarkan Islam di wilayah Brunei yang terjadi sekitar pada abad 10 Masehi. Nah, yang selanjutnya proses Islamisasi di Jawa. Sebenarnya di wilayah ini berlangsung pada abad ke-11 Masehi hingga abad ke-13 Masehi dan abad-abad berikutnya, terutama setelah kerajaan Majapahit telah mencapai kebesaran sehingga proses Islamisasi di pelabuhan terus berlangsung. Masyarakat Muslim dari Jawa yaitu Makhuan sebagai Muslim Cina, yaitu penduduk Cina dan penduduk asli telah beragama Islam, akan tetapi mereka memiliki kebiasaan yang buruk sehingga memang ada masyarakat Muslim dengan penduduk asli yang sedikit. Orang Muslim Cina telah meninggalkan jejak Islam di Jawa Timur dalam masa yang cukup panjang. Menurut para saksi, para mestizo peranakan dari Cina ke Jawa sampai saat ini masih dapat dibedakan antara kaum Muslim yang berdarah asli Jawa dengan kaum Muslim yang berdarah Cina. Islam mencapai kepulauan rempah-rempah hingga ke arah timur di sepanjang jalur perdagangan yang sekarang telah menjadi dan telah disebut sebagai wilayah Maluku. Nah, pada perekonomian dan politik antara Maluku dan Jawa akan terus bertahan dan sebagai penyebaran agama Islam kepada masyarakat sekitar. Selanjutnya wilayah Kalimantan Timur. Proses Islamisasi di Kutai dan Kalimantan Timur ini mempunyai kesulitan yang bersamaan dengan Sulawesi Selatan. Masa pemerintahan Raja Mahkota terdapat 2 orang penyebar Islam yang tiba di Kutai. Seseorang di antaranya adalah Tuan Di Bandang yang dikenal sebagai Datuk Ri Bandang asli Makassar dengan Tuan Tunanggung Parangan. Meskipun pengislaman para penduduk di Makassar, akan tetapi berhala masih saja bermunculan di daerah tersebut, sehingga memerlukan 2 orang penyebar Islam tersebut. Akan tetapi hanya saja ada Tuan Bandang, dikarenakan Tuan Parangan masih berada di Kalimantan, sehingga Tuan Bandang pun membetulkan dan memperkuat kembali penyebaran Islam di wilayah tersebut. Dengan demikian, kedatangan Islam ke wilayah-wilayah Nusantara tidak terlepas dari jalur perdagangan yang telah dibawa secara langsung oleh para pendatang selanjutnya dan telah bermukim di daerah-daerah pesisir pantai lautan yang akan menyelenggarakan perdagangan tersebut, serta mereka mengkawini masyarakat sekitar dan sekaligus menyebarkan agama Islam selaku agama baru di wilayah tersebut. Sekian presentasi dari kelompok 1. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.